saudara, bersyukur kita boleh mengikuti persekutuan doa minggu demi minggu. Dan ketika saya melihat ini minggu terakhir dari bulan Desember dan juga tahun 2020, hati saya dipenuhi dengan ucapan syukur. Ketika awal dimulai persekutuan doa dibuat secara online dengan segala hal yang terbatas, dengan sumber daya, dengan peralatan yang terbatas. Tapi kalau bisa ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Tentu hal ini tidak melemahkan kita, justru memberikan kita kekuatan. Bukan kita meratap kenapa sih kok masih harus online, tapi aku tahu Tuhan sudah menolong minggu demi minggu. Tuhan yang sama akan menolong aku untuk memasuki tahun yang baru. Tuhan yang akan terus memimpin kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami serahkan persekutuan ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan, melalui pujian yang akan kami naikkan, dan juga doa-doa yang kami akan panjatkan. Biarlah kami semakin dekat dengan Tuhan, semakin bersandar kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di akhir tahun ini saya mengajak kita merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Ratapan 3 ayat 21 sampai 25. Ratapan 3 ayat 21 sampai 25, demikian firman Tuhan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Kalau kita lihat ayat ini, Ratapan, kita tahu dari tadi yang kita baca 21 ayat atasnya pun, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaranku, akan ipu dan racun itu, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Ketika kita melihat Ratapan, tentu di sini ada banyak hal yang dialami, ada banyak hal yang menjadi pergumulan, ada penderitaan, ada hal yang berat yang mungkin sama kalau kita coba lihat apa yang kita sudah lalui tahun ini. Ada banyak hal yang mungkin buat kita begitu berat, mungkin membuat kita begitu banyak pertanyaan. Tapi ketika kita mencoba betul-betul memikirkan, kita akan melihat satu hal yang luar biasa. Ayat tadi, tetapi inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Kalau kita coba lebih teliti, menghitung berkat Tuhan, melihat penyertaan Tuhan, melihat hidup kita dengan detail hari demi hari yang sudah kita lalui, apakah betul semua hal yang kita alami itu buruk? Apakah betul semua yang kita alami itu kita hanya bisa bilang, wow, hidupku begitu menyedihkan, tidak ada satupun hal yang indah? Kalau kita betul-betul mau jujur di hadapan Tuhan, kita mau memperhatikan dengan sungguh-sungguh setiap hidup kita, saya yakin kita akan sama seperti yang dituliskan di ayat ini. Ketika aku sungguh-sungguh memperhatikan setiap penyertaan Tuhan, aku bisa berharap kepada Tuhan. Aku bisa sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena ketika aku menjalani hari demi hari, aku temukan di tengah kondisi yang sulit, tapi kalau kita lihat cobaan demi pencobaan, tantangan itu selalu berganti, selalu berubah. Tapi ada yang sama. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Rahmatnya tak habis-habisnya. Saudara, kalau lihat ayat ini, bukankah itu begitu luar biasa? Kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan, Dia tidak pernah berubah. Dia selalu memberikan itu kepada kita. Kalau Dia menjadi sumber dari segala hal yang baik, sumber dari kasih karunia, sumber dari hal-hal yang selama ini kita butuhkan. Aku perlu damai sejahtera, aku perlu pertolongan, aku perlu kekuatan dari Tuhan. Dan itu ternyata tidak pernah berubah. Wow, kalau kita coba lihat, betul kok hal ini terjadi. Di tengah masa-masa yang sulit, kita bisa melihat bagaimana ada orang-orang yang mendukung kita, menguatkan kita. Kita bisa merasakan bagaimana Tuhan juga menjawab doa kita. Kita juga bisa melihat bagaimana di tengah masa yang paling sulit pun di dalam tahun ini, mungkin kita bisa samakan, aku melalui lembah kekelaman. Ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena Dia tidak pernah berubah kasih setianya. Rahmatnya tak pernah habis, selalu baru tiap pagi. Dan Dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Semoga di akhir tahun ini,
Kalau kita punya waktu, silahkan ambil waktu, berdoa, merefleksikan sepanjang tahun ini apa saja sih yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupku. Bagaimana kita memasuki tahun yang baru? Seperti yang dikatakan di ayat ini. Ketika kita tahu Tuhan yang sumber kasih setia dan rahmat itu tidak pernah berubah, selalu baru tiap pagi, respon kita apa? Semoga kita di tahun yang baru, bukan sekedar 2021, tentu 22, 23, dan seterusnya. Kita bisa selalu berkata, Tuhan adalah bagianku. Aku mau sungguh-sungguh berserah, berharap, bergantung kepada Tuhan yang tidak pernah berubah itu. Aku mau sungguh-sungguh berharap hanya kepadamu. Aku tahu apa yang kau rancangkan itu baik. Aku tahu, aku mau datang ketika rancangan baik itu membutuhkan respon. Bagaimana jiwa yang mencari Dia. Ayat 26 juga katakan adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Tadi dikatakan kita inisiatif, kita mencari, kita berharap, kita sungguh-sungguh melakukan setiap yang Tuhan percayakan dengan baik. Tapi kita sadar, aku mau mengandalkan Dia yang sungguh-sungguh mengasihiku, yang tidak pernah meninggalkanku, yang akan selalu menolong aku, yang akan memuaskan kehausan jiwaku. Tahun 2021 mungkin belum tentu lebih mudah. Tapi Tuhan yang sudah menolong kita sepanjang tahun ini. Tuhan yang sama akan menolong kita. Dia tidak pernah berubah. Semoga kita setiap hari boleh ingat hal ini. Hari demi hari kita bangun. Terima kasih Tuhan. Aku yakin Tuhan yang sama akan menolongku hari ini. Kita bisa melalui hari-hari yang mungkin juga masih tidak mudah di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Saya mengajak kita mengambil waktu untuk merenungkan tahun 2020, apa saja yang menjadi kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Renungkan itu. Dan kalau saat ini kita punya ketakutan, kekhawatiran, berserulah kepada Tuhan. Dia yang setia, Dia yang selalu mengasihi kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan mendengarkan seruan doa kita. Dan kalau kita melihat hari depan mungkin dengan penuh ketakutan, biarlah kita memulai hari ini. Kita mau justru di tengah ketidaktahuan kita, kelemahan kita mau terus mencari Tuhan. Kita mau terus datang kepada Dia yang tidak pernah berubah itu. Katakan apa yang menjadi isi hati kita kepada Tuhan. Boleh mohon ampun, boleh minta kekuatan. Bahkan kita mungkin hanya diam, menikmati kedekatan dengan Tuhan yang penuh kasih setia itu. Mungkin saat ini kita hanya bisa menangis, nikmati waktu ini bersama dengan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk 2020 yang tidak mudah bagi kami, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Biar itu menjadi keyakinan kami untuk memasuki tahun yang baru. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tahu setiap kami, Tuhan mengenal setiap kami. Karena itu kami yakin Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Biar kami mau meresponi itu, kami juga mau berjuang, kami mau memberikan yang terbaik bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mengangkat pujian bukan dengan kekuatanku. Seperti firman Tuhan yang telah di-sharingkan ke kita tadi, memang hidup tidak mudah, tapi Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan bagi kita. Kita angkat pujian bukan dengan kekuatanku. Jalani hidupku
dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama menaikkan beberapa pokok doa. Yang pertama, kita berdoa mengucap syukur untuk tahun 2020 yang akan segera berlalu. Kita bersyukur untuk segala sesuatu yang sudah terjadi tahun 2020. Mari kita berdoa. Kami kami mengucap syukur Tuhan Yesus karena kasih karunia-Mu Tuhan Yesus, karena perlindungan-Mu, karena pertolongan-Mu Tuhan, pemeliharaan-Mu Tuhan Yesus tiada habis-habisnya dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus di tahun 2020 adalah tahun yang berat bagi kami Tuhan Yesus, tapi kami sungguh mengucap syukur Tuhan karena Engkau menyertai kami, Engkau menghibur kami, Engkau menjaga kami Tuhan, dan Engkau memelihara kami Tuhan Yesus. Kami tidak Engkau biarkan tergeletak Tuhan Yesus. Saat kami jatuh Tuhan tahun 2020 mungkin banyak dari kami yang mengalami down Tuhan, tapi Engkau selalu ada Tuhan, Engkau selalu menghibur kami, memberikan kami penghiburan Tuhan, Roh Kudus-Mu yang menghibur kami Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan Yesus untuk segala sesuatu yang terjadi boleh menjadi mendidik kami Tuhan menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan. Kiranya di momen penghujung tahun ini boleh menjadi waktu kami untuk mengevaluasi diri kami masing-masing Tuhan Yesus. Apakah kami sudah berjalan dengan Engkau Tuhan, atau kami semakin jauh dengan Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, kami sudah berdoa untuk bersyukur. Yang kedua, mari kita berdoa untuk ibadah tahun baru yang meskipun dilakukan secara online, tapi biarlah ibadah ini boleh menjadi sarana untuk jemaat boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan, memulai tahun baru dengan penuh ucapan syukur dan penuh dengan harapan. Mari kita sama-sama berdoa untuk ibadah tahun baru. Tuhan Allah Bapa kami berdekat dalam surga, juga berdoa Tuhan untuk ibadah tahun baru ya Tuhan yang akan kami laksanakan nanti pada awal tahun Tuhan. Sekiranya Engkau berkati Tuhan Yesus setiap kami jemaat-Mu Tuhan di segala tempat Tuhan. Sekiranya mereka mempersiapkan diri mereka Tuhan untuk menyambut tahun baru dengan penuh sukacita dan penuh pengharapan Tuhan Yesus. Engkau juga berkati Tuhan setiap pelayan-pelayan, hamba-hamba Tuhan maupun aktivis yang akan terlibat pada ibadah tahun baru nanti Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk cuaca, untuk keamanan Tuhan Yesus. Tidak ada hal-hal yang tidak kami inginkan terjadi Tuhan Yesus juga. Meskipun Tuhan ibadah ini kami lakukan secara online Tuhan, tapi kiranya kami jemaat-jemaat-Mu boleh mendapatkan sukacita Tuhan Yesus dari ibadah ini Tuhan Yesus. Kami juga boleh semakin dekat dengan Engkau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Yang ketiga, mari kita berdoa untuk mengambil komitmen apa yang akan kita lakukan di tahun yang akan datang nanti tahun 2021. Mari kita berdoa. Kami sungguh-sungguh punya komitmen Tuhan, mungkin mencoba punya komitmen masing-masing ya Tuhan. Kami boleh lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan, bersyukur lagi kepada Tuhan. Kami lebih mengandalkan Engkau sejak tahun 2021 Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi tahun 2021 nanti Tuhan, tapi yang kami tahu Tuhan, Engkau akan selalu ada bersama kami, menyertai kami, senantiasa melewati tahun demi tahun, hari lebih dari hari Yesus. Tuhan, kami serahkan Tuhan masa depan kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus karena ibadah persekutuan doa ini Tuhan telah selesai Tuhan Yesus. Kiranya Kau berkati setiap kami yang dalam pelayanan Tuhan Yesus, berkati firman Tuhan yang telah hamba-Mu berikan Tuhan Yesus, dan juga untuk jemaat-jemaat-Mu Kau berkati mereka masing-masing Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk doa syafaat yang Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin.